Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita memasuki persekutuan doa masa Pentakosta hari yang ketiga, hari Sabtu tanggal 15 Mei tahun 2021. Saya Penatua Indrati akan memandu persekutuan doa pada saat ini. Marilah sebelum kita masuk dalam persekutuan doa ini, terlebih dahulu kita mengambil saat teduh di dalam Tuhan. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mengawali persekutuan doa pada malam hari ini dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, segala pujian, hormat, serta syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Pada saat ini kami boleh memasuki persekutuan doa masa Pentakosta di hari yang ketiga. Kiranya Tuhan menyertai. Ya Tuhan, kami juga mau menerima firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu dan kami dapat melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Ulangan 11 ayat 18 sampai 21 yang demikian firman-Nya. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 11 ayat 18 sampai 21. Berbahagialah setiap orang yang menerima firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema renungan pada malam hari ini adalah bersama-sama membangun ingatan tentang Tuhan. Bersama-sama membangun ingatan tentang Tuhan. Jemaat yang terkasih, Tuhan menciptakan manusia dengan segala keunikannya. Salah satu keunikan itu adalah tentang ingatan. Dalam situs hellosehat.com terdapat sebuah artikel yang 5 keunikan terkait dengan ingatan manusia. 5 keunikan tentang ingatan manusia itu adalah: yang pertama, ingatan manusia itu akan membentuk kepribadian. Artinya, ingatan manusia menentukan bagaimana manusia bersikap dan merespon akan sesuatu, sehingga bisa mengambil keputusan yang benar. Yang kedua, ingatan manusia adalah gudang untuk segala memori manusia. Memori manusia disimpan di bagian yang disebut dengan hipokamus. Segala ingatan ini disimpan dan diatur dengan rapi sehingga dapat dikeluarkan saat dibutuhkan. Dan yang ketiga, otak manusia mampu menyimpan 7 ingatan jangka pendek sekaligus dalam waktu 20-30 detik. Yang keempat, ingatan bisa dilatih dengan cara mencatat, menghafal, bahkan bisa dengan mencoret-coret dan lain sebagainya. Yang kelima,
Ingatan sering berkaitan dengan bau dan aroma, sehingga manusia dapat menggunakan bau atau aroma tersebut untuk mengingat sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, yang perlu diperhatikan adalah bahwa ingatan manusia ini tidak bisa muncul secara tiba-tiba. Tetapi semua ingatan yang dimiliki oleh manusia itu ada karena dibangun dan dilatih sejak dini atau sejak masih kecil. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita dalam Ulangan 11 ayat 18 sampai 21 mengajak kita untuk membangun ingatan tentang Tuhan dengan tujuan supaya kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Sedalam apa ingatan kita tentang Tuhan akan mempengaruhi sedalam apa kasih kita kepada Tuhan. Alasan mengapa manusia harus mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi manusia dengan memberikan nyawanya untuk menebus manusia. Tapi sayangnya Bapak, Ibu, dan saudara, manusia kadang sering abai merespon kasih Allah tersebut. Hal itu disebabkan karena kurang mendalamnya ingatan tentang Tuhan. Dalam hidup ini banyak hal yang diingat oleh manusia setiap saat. Tetapi ingatan kita tentang Tuhan, bisakah itu ada setiap saat? Atau kadang-kadang saja? Atau bahkan mungkin tidak ada sama sekali ingatan tentang Tuhan itu. Oleh karena itu, dalam kitab Ulangan 11 ayat 18 sampai 21 ini, kita dapat menemukan bagaimana cara agar kita bisa membangun ingatan tentang Tuhan. Ada dua cara yang terdapat di dalam kitab Ulangan 11 ayat 18 sampai 21. Yang pertama, ingatan tentang Tuhan bisa terjadi dengan cara mempercakapkan selalu mengenai Tuhan tentang kasih dan perintahnya kepada anak-anak kita. Atau juga mungkin berlaku bagi kita sebagai orang dewasa sekalipun. Hal tersebut dapat menanamkan ingatan terhadap Tuhan. Dengan demikian, ingatan akan Tuhan membentuk kepribadian kita ataupun anak-anak kita. Dan itu akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam hidupnya. Orang tua atau keluarga memiliki andil yang utama dalam membangun ingatan akan Tuhan terhadap anak-anaknya. Orang tua tidak bisa menyerahkan pendidikan iman sepenuhnya kepada gereja atau sekolah. Tetapi orang tua justru dapat bekerja sama dengan gereja dan sekolah dalam mendidik anak untuk menumbuhkan imannya. Yang kedua, ingatan tentang Tuhan bisa dilakukan dengan cara menuliskan setiap perintah Tuhan. Dengan menulis dan membaca bisa melatih ingatan menjadi baik. Maka dari itu, dengan menuliskan dan membaca berulang-ulang akan firman Tuhan mengenai kasih dan perintah Tuhan seperti yang tertulis dalam ayat 20 akan sangat menolong ingatan kita akan Tuhan. Saya kira metode menghafal ayat yang kerap kali diberikan, baik itu di sekolah minggu atau di PA remaja atau bahkan di pelajaran agama di sekolah-sekolah, akan sangat baik untuk membangun ingatan tentang Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, apakah kita sudah melakukan cara-cara tersebut? Melalui persekutuan doa yang ketiga ini, kita diajak, mari kita akan membangun dan melatih ingatan tentang Tuhan. Karena itu akan menolong kita untuk dapat terus mengasihi dan taat akan perintah Tuhan. Amin. Mari kita bersaat teduh merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, kita akan menutup persekutuan doa pada malam hari ini dengan doa penutup saya hantarkan.
Terima kasih ya Tuhan. Kami diingatkan agar kami senantiasa membangun ingatan kami tentang Engkau dan karya-Mu. Ajar kami selalu mengajarkan kepada anak-anak kami, supaya mereka selalu mengingat Engkau dalam setiap kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari mengarahkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin.